Tanya Bu sudah ke anu Kak Bu? Udah itu Bu, udah. Kalau udah stop recorded udah berarti. Tapi tempat saya nggak ada kayak kelihatan ngerekam ya Bu? Memang gitu ya? Iya. Kayaknya memang seperti itu Bu. Oh gitu. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang Bu Mala. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silahkan anak-anakku semuanya memperhatikan sekeliling mejanya, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, untuk segera ditaruh ke bak sampah. Kemudian juga untuk kerapian bajunya, ya sudah? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu harapkan dan Ibu minta untuk satu orang memimpin doa untuk memulai pelajaran pada siang hari ini. Ibu minta kepada ketua kelas Yusuf. Silahkan Yusuf. Baik Bu, baik teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Yusuf yang sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Aslian ada? Tadi masih di kantin Bu, saya lihat Bu. Oh iya, ada Irma. Hadir Bu. Iya. Deliance. Oh, hadir Bu. Dewi Suryaningsi. Dewi ada? Izin ke toilet Bu. Oh iya. Elis. Hadir Bu. Terima kasih Elis. Gimana kabarnya Elis? Sehat? Baik Bu, sehat Bu. Ibu Ya. juga sehat ya Bu ya. Ya. Semangat. Oke, terima kasih Elis. Irwati. Hadir Bu. Iya, JP Triani. JP ada? Pokoknya mengembalikan buku tadi Bu. Oh Di iya. kantor Mas Bu, Kia. kembalikan buku dulu. Mas Kia. Hadir Bu, hadir Iya. Bu. Muhammad Yusuf. Hadir Bu. Nina Yuwanti. Ada Bu. Nova Muspita. Ada Bu. Iya, hadir semuanya ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelumnya lagi kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, sebagai rasa nasionalisme kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lagu nasionalnya itu adalah, karena ini masih dalam rangka 17 Agustus, Ibu meminta kita menyanyikan lagunya itu adalah 17 Agustus. Silahkan dipimpin Bu Ade Irma. Ade Irma, silahkan Ade Irma pimpin teman-temannya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, ayo Ade. Siap Ade Bu. Irma. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Pada hitungan ketiga 17 dimulai. Agustus Bu. 17 Agustus, maaf Bu. Ya, 17 Agustus Ade Irma. 17 Agustus teman-teman. Pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari Lahirnya bangsa Indonesia. merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama rakyat nasi Ikan pada tetap setia. pertahankan Indonesia kita tetap
Media pembela negara kita. Merdeka. Merdeka. Iya, Sip. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semua semangat walaupun sudah siang. Ya, semangat Bu. Iya, anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan mengajar kalian dengan materi itu adalah pembentuk integrasi nasional. Ya, sebentar Ibu share screen dulu. Bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa dilihat sudah? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Baik. Anak-anakku semuanya, sebelum Ibu masuk ke materi, kita akan masuk dulu itu adalah ketujuan pembelajarannya. Jadi di sini, setelah kita nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu siswa diharapkan mampu menerima nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menampilkan nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu mengamati video tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, siswa dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu dengan tepat. Kemudian setelah siswa nanti berdiskusi dan menggali informasi tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, siswa dapat membuat hasil analisis dalam bentuk nanti ini peta konsep, bukan peta konsep ya, lembaran aja. Video bisa juga tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu dengan tepat. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya setelah siswa berdiskusi dan menggali informasi, siswa nanti dapat menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku semuanya, setelah berdiskusi dan berkonsultasi dengan guru, peserta didik nanti dapat membuat kesimpulan hasil diskusi tentang faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional, upaya menjaga integrasi nasional, dan tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk pada hari ini, Ibu menggunakan model pembelajarannya itu adalah PBL, Problem Based Learning. Kemudian metodenya itu adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, nanti kita ya presentasi, penugasan. Kemudian pendekatannya nanti secara saintifik. Nah, kemudian lagi, oh ya anak-anakku semuanya, sebelum masuk ke materi yang memang akan kita pelajari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kita pada minggu lalu. Minggu ini kita memasuki tentang faktor-faktor pembentuk integrasi. Nah, minggu kemarin masih ada yang ingat kita mempelajari apa? Mempelajari tentang
pengertian integrasi nasional, konsep integrasi nasional, dan syarat-syarat integrasi nasional. Masih ada yang ingat? Di sini mungkin ada Irma, masih ingat mungkin pengertian integrasi nasional, ada Irma. Silahkan. Bagaimana ada Irma? Atau ada yang lain? Mungkin ada Irma masih cari dulu juga dulu di bukunya. Ya, Bu. Silakan dibuka. Integrasi nasional ya, Bu. Ya, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran, Bu. Pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, seperti itu, Bu. Iya, pintar ada Irma. Terima kasih ada Irma sudah Ya, Bu. menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian selain pengertian integrasi kemarin juga ada syarat daripada integrasi itu sendiri. Mungkin ada Irma masih ingat atau yang lain gimana? Dewi, Yusuf, Aslian, Elis, Deliance. Saya Bu. Boleh Mas Kia, silahkan. Antara lain syaratnya terciptanya kesepakatan, Iya. adanya norma-norma dan nilai sosial, Bu. Ada lagi Mas Kia? Saya Bu. Silahkan Elis. Syaratnya itu kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, Bu. Iya, berarti ternyata anak-anakku semua masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, Ibu mau menampilkan video dulu. Apa bisa kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Videonya sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Videonya? Nggak ada suaranya, Bu. Sebentar. Kita ulang dari awal. Baik. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan. 1. Rasa nasionalisme. 2. Rasa toleransi yang tinggi. 3. Kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial, dan lain-lain. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah. 5. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan. 1. Rasa egois tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. 2. Rasa iri dengki juga menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. 3. Kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. 4. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 5. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. 6. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik. Sudah menonton tadi ya video yang Ibu tayangkan. Jadi di situ tadi ada dijelaskan faktor pendorong, faktor penghambat. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan dulu ya penjelasan daripada video yang kita tonton tadi. Nah, ini kita mulai dari sini. Tadi dikatakan bahwa integrasi nasional itu adalah mempersatukan perbedaan bangsa dalam satu kesatuan sebagai perwujudan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di kalangan bangsa Indonesia itu adalah merupakan salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Anak-anakku semuanya bisa melihat dalam tampilan slide PPT Ibu di sini. Irawati, silahkan Irawati dibacakan dulu Irawati faktor pendorong yang ada di sini. Ya, Bu. Faktor Ya. pendorong. Faktor terbentuknya integrasi nasional, faktor pendorong. Berikut beberapa faktor yang mendorong integrasi nasional bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima Ya, Bu. kasih Ira. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat 4 dulu faktor daripada pendorong integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah faktor sejarah. Kenapa jadi faktor sejarah? Karena kita bangsa Indonesia ini dulu dijajah oleh bangsa asing. Ada yang tahu bangsa kita dijajah oleh negara apa? Negara dari mana? Belanda, Bu. Belanda. Jepang. Portugis. Belanda berapa tahun menjajah kita, anak-anakku semuanya? 3,5 abad. 3,5 abad atau 350 tahun. Oke, Irawati dapat poin dari Ibu. Nah, kalau Hore. Jepang 35. berapa? Berapa 3,5 tahun? tahun, Bu. 3,5. 3,5 tahun. Iya, oke Nina. Nah, karena rasa kita pernah dijajah inilah yang membuat merasa senasib dan seperjuangan yang membuat kita itu akhirnya bersatu ya. Rasa senasib dan sepenanggungan ini membuat kita itu tidak boleh menjadi egois,
dalam berpikir, dalam bertindak, sehingga nanti akan tercipta kedamaian dan kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Ini sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda biasanya diperingati pada tanggal berapa anak-anakku? 28 28 Bu. Oktober tahun 1928 ya. Ada yang masih ingat isi Sumpah Pemuda? Ingat Bu, Ayo, Ade Irma silahkan. kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pintar, bagus, mantap sekali Adek ya. Dapat poin juga Adek dari Ibu. Sik berapa Bu? Nanti Adek bisa Ibu tambahkan poinnya 10 Adek ya. Asik. Baik, Jadi tambah kemudian yang semangat ketiga, deh. rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Ini sebagaimana dibuktikan dengan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana contoh partisipasi kalian sebagai seorang pelajar untuk mengisi kemerdekaan ini? Belajar Ayo. dengan rajin, Bu. Bu, belajar. Ayo, Mas Kia, Bu, belajar. boleh. Belajar, Bu. Belajar. Belajar di sekolah dengan tekun ya Mas Kia ya. Dengan tekun dan rajin. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Mengikuti upacara, Bu. Boleh, bagus sekali juga mengikuti upacara di sekolah dengan disiplin. Jadi jangan malas-malasan mengikuti upacara ya. Ya, Bu. Apalagi? Tidak tawuran Bu. Boleh. Itu juga. Sekarang ini banyak sekali yang terjadi tawuran antar sekolah. Apalagi? Ayo Yusuf, mana nih Ikut suaranya, kegiatan Yusuf? pramuka, Bu. Kenapa? Ikut kegiatan pramuka. Iya, benar. Aslian, mungkin mau menambahkan? Menaati peraturan yang ada di sekolah, Bu. Iya, sip. Pintar semua anak-anakku. Nah, berarti Yang udah belajar. paham ini wujud peran serta sebagai seorang pelajar ya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian kita lanjutkan yang keempat itu adalah rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Makanya anak-anakku semuanya kita jangan lupa kalau setiap hari Senin kita mengikuti upacara itu dengan hikmat, mengheningkan cipta, menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme di dalam diri kita. Ya. Kemudian selanjutnya ini masih ada faktor pendorongnya. Boleh dilanjutkan. Elis, dibacakan Elis, ini faktor pendorongnya. Iya. Baik, Bu. Mana ini? Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Iya. Nah, jadi tadi sudah ada 4, ini ditambah 3 lagi faktor pendorongnya ya. Kesepakatan atau konsensus dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga ada bendera merah putih, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ciptaan siapa lagu kebangsaan Indonesia Raya? W.R. Supratman. W.R. Supratman. Mantap. Kemudian juga ada bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia itu jangan sampai dilupakan. Ya, kita memang sangat beragam, majemuk sekali ya. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita mempunyai
bermacam ragam suku, agama, kemudian ras, ya, adat istiadat, bahasa, ya, tapi tetap kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian yang ke-6, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda. Nah, ini juga mau Ibu nanya nih sama anak-anakku semuanya nih yang di dalam kelas ini. Simbolnya burung Garuda. Coba dibayangkan dulu nih. Burung Garuda itu jumlah bulu lehernya ada berapa? Ada 45, Bu. 45. Terima kasih Aslian. Jumlah bulu sayapnya? 17, Bu. 17. Kemudian 17, Bu. jumlah bulu ekornya? 8, Bu. 8, Bu. 17 Agustus. Oke, 1945. melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, ya, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Kemudian di dalam lambang burung Garuda ini kita masih tahu nih ada sila-silanya juga. Sila pertama, Dewi, sila pertama lambangnya apa, Dewi? Lambangnya bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar, Dewi. Sila kedua, Yusuf. Yusuf tidur? Ya, Bu. Sila kedua lambangnya apa, Yusuf? Sila kedua lambangnya kapas, Bu. Kapas ya? Salah, Bu. Salah, Bu. Yusuf. Rantai, Bu. Rantai, Yusuf. Oh, rantai, Bu. Iya, Bu. Ketukar, Bu. Bunyinya apa, Yusuf? Ya, Bu. Bunyi sila kedua apa? Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Oke, kemudian sila yang ketiga Deliance. Lambangnya apa Deliance? Kapas, Bu. Sila ketiga. Kapas, Bu. Sila ketiga, Nak. Lain, Bu, lain. Deliance salah, Bu. Iya, lain. Bu. Pohon beringin, Bu. Jepi, oke. Nah, Pohon beringin. ya, oke, Deliance itu bukan kapas ya, Nak, ya, tapi pohon beringin. Bunyinya Iya, Bu. apa tuh, Deliance? Bunyi sila ketiga apa, Nak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terima kasih, Adek. Kemudian sila keempat, lambangnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng, JP. banteng. Oleh JP. Apa bunyi sila keempat, Jep? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih, JP. Dapat poin juga dari Ibu ya. Kemudian sila kelima. Siapa yang tahu lambang sila dari sila kelima ini? Saya, Bu. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Bunyinya apa, Nina? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku semuanya harus hafal, harus tahu, karena pasti setiap Senin saat kita melaksanakan upacara bendera, selalu setiap hari Senin mengucapkan yang namanya Pancasila ini. Ya, nah, itu dikatakan adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Beda tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap Berbeda-beda satu. tapi tetap satu jua. Anak-anak walaupun sudah siang tapi tetap semangatnya luar biasa. Kemudian yang ketujuh, faktor pembentuk integrasi nasional di sini itu adalah pengembangan budaya gotong royong. Ini adalah merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia kita yang sudah turun-temurun. Ini yang paling sering kita jumpai itu adalah banyaknya di pedesaan. Kalau tempat Yusuf gimana? Masih sering ini? Gotong royongnya dalam hal apa, Yusuf? Ayo. Sering, Bu. Ini persiapan 17 Agustus kemarin, Bu. Kami gotong royong. Ini Gotong membersihkan royong. lingkungan. Membersihkan lingkungan ya? Ya.
Kalau tempatnya Irawati mungkin apa? Gotong royong dalam hal apa? Oh, kalau di tempat saya sedikit berkurang, Bu. Udah mulai berkurang. Sudah mulai luntur gotong royongnya, Bu. Kok bisa ya? Iya, udah memasuki apa ya? Udah mau ke kota, Bu. Kalau kota kan mau ke kota. individual. Oh, individualnya kan Bu, udah mulai kelihatan ya, Bu ya. Iya. Memang kalau yang namanya budaya gotong royong ini yang kental sekali itu masih itu di pedesaan. Kalau Iya, sudah Bu, di iya. perkotaan itu mungkin karena saking sibuknya yang namanya orang-orang perkotaan ya, jadi kadang-kadang itu agak luntur. Nah, ya berkurang, Bu. Kurang. Jadi ini tadi 7 faktor pendorong integrasi nasional. Kita lanjutkan, itu adalah faktor penghambat. Nah, dari tadi yang belum Ibu panggil nih, si Nopa. Ayo, Ya, Bu, Nopa. siap. Siap, Nopa. Silakan Nopa, faktor penghambat kita Nopa, dibacakan dulu Nopa. Ya, Bu. Faktor penghambat. Faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Masyarakat Indonesia yang heterogen, dalam kurung beraneka ragam. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Iya, nah ini 3 dulu ya yang kita lihat faktor penghambatnya. Jadi tadi terima kasih ya Nopa Muskita yang sudah membacakan faktor penghambat ini. Kita tahu nih anak-anakku semua, kita ini bangsa Indonesia ini bermacam ragam ya. Kita ini kaya sekali. Kita harus bangga kita dilahirkan di negara kita Indonesia. Kita heterogen, beraneka ragam, mulai dari suku. Kita di kelas ini aja. Di kelas kita ini aja suku kita juga bermacam-macam nih. Ada yang Jawa, Irawati mungkin Jawa nih. Saya Jawa, Bu. Ya, Dayak, Banjar. Ade Dayak, Bu. Kenapa, Ade? Ade Dayak, Bu. Oke. Kemudian mungkin ada yang Batak, ada yang Sunda. Iya, Sunda. Kemudian selain dari suku, agama kita di dalam kelas ini juga pasti ada yang berbeda. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama mungkin di sini nggak ada nih yang agama Hindu di kelas kita nih ya. Tapi kalau misalnya untuk mencakup keseluruhan kita di Indonesia kan ada 6 agamanya. Agama Islam, agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya. Kemudian lagi dari bahasa juga kita banyak sekali bahasa ini ya. Kemudian juga ras, ya, warna kulit. Itu terkadang menjadi salah satu faktor penghambatnya. Nah, kemudian yang kedua, wilayah negara yang begitu luas. Nah, ini mungkin ada yang masih ingat, ada berapa ribu pulau kita di Indonesia? Ada berapa ribu pulau kita? 17.000 lebih, Bu. 17.000 lebih. Nah, sukunya ada berapa? 17.504, Bu. 17.504 suku. Kemudian selain ini tadi sukunya ada berapa? Suku kita di Indonesia 1.340, Bu. 1.340. Bayangkan kita di Indonesia ini banyak sekali ya, kaya sekali kita. Makanya banyak negara lain itu yang iri dengan kita negara Indonesia. Karena apa? Karena kita ini kaya akan suku, akan alamnya juga bagus, keanekaragaman hayatinya itu sangat banyak ya. Kemudian yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman
tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ya, itu nanti kita sampai nih ke tantangannya ini nanti ya, ada di poin yang terakhir nanti akan kita bahas. Kemudian kita lanjutkan ini anak-anakku semuanya, faktornya. Nah, ini masih faktornya ya, faktor penghambat. Deliance, silahkan Deliance. Deliance. Bisa dibaca ini Deliance, faktor ini faktor penghambat ya, faktor penghambat pembentuk integrasi nasional. Sabu. Faktor penghambat integrasi nasional masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas pada masalah SARA. Yang selanjutnya, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Lalu yang selanjutnya, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah dibacakan juga yang pertama tadi itu ada 4 ya. Ini 3 ya. Terus yang ini yang ketiga lagi. Jadi ada 6 faktor penghambatnya ini. Kita lihat di sini untuk poin yang kelima, anak-anakku semuanya. Untuk adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang terkadang ini menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya. Ini jangan sampai terjadi di kita. Jadi lebih menonjolkan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Ya, jangan seperti itu. Kemudian lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara kontak langsung ini bisa melalui pariwisata anak-anakku semuanya. Kalau yang tidak langsung ini bisa melalui media elektronik. Mungkin anak-anakku semuanya kan sering nih melihat dari TikTok atau dari Instagram atau dari Facebook, ya. Kadang-kadang pengaruh budaya asing bisa tertular dari itu, ya. Kemudian itu tolong diingat anak-anakku ya, materi kita ini yang faktor penghambat dan juga faktor pendorongnya. Kita lanjutkan dulu. Baik, di sini, nah ini adalah upaya menjaga integritas nasional. Di sini kita lihat dulu upaya untuk mencapai dan menjaga integrasi nasional itu dapat dilakukan dengan cara keselarasan antar budaya. Kemudian hal ini juga dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakatnya dalam proses integrasi nasional. Nah, di sini Dewi, silakan dibacakan dulu Dewi, ini cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional kita. Dewi sudah adakah? Sudah, Bu. Ayo Dewi, silakan Dewi. Secara umum, cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional: 1. Mengembangkan dan membangun kebanggaan akan identitas nasional dalam bentuk lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera nasional.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Oke, 2 dulu ya Dewi. Terima kasih Dewi sudah membacakan slide PPT ini. Jadi anak-anakku semuanya ini cara kita untuk mampu membangun integrasi nasional. Yang pertama itu adalah membangun kebanggaan akan identitas nasional kita. Kita bangga dengan sebagai orang bangsa Indonesia. Kita harus tahu nih dari lambang negara kita dulu. Lambang negara kita apa? Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda. Dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Bahasa nasional kita? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini yang paling pintar menjawab nih bertiga, Ibu dengar nih. Yusuf, Aslian, dan Dewi nanti yang dapat poin. Bu, amin. Yes. 300 bagi. Yes. Bendera nasional. Bendera Merah nasional putih. Merah Merah putih. Bendera merah putih. Merah putih. kita. Apa putihnya merah putih itu Dewi? Kenapa, Bu? Merah putih. Merah putih artinya apa? Bendera nasional kita merah artinya apa? Merah berani, putih suci. Tahu Dewi. Iya, terima kasih Dewi. Nah, itu tadi. Kita anak-anakku semuanya harus tahu identitas nasional untuk negara kita. Mulai dari lambang negara kita, dasar negara kita, lagu kebangsaan kita, bahasa nasional, dan juga bendera nasional kita. Ya. Kemudian yang kedua, itu tadi cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Jadi walaupun di desa misalnya jangan sampai tidak merata nih, misalnya ada jalan-jalan yang tidak beraspal. Kalau tempat Irawati gimana? Jalannya mulus aja enggak? Pembangunannya adil nggak nih sampai perdesaan sana? Mikrofon. Sebagian Bu, sebagian udah diaspal dan sebagian masih berlubang-lubang Bu. Jadi mungkin dananya itu harus nunggu Bu dari pusat dulu. Kalau musim hujan ini banyak yang berlubang-lubang Bu. Iya, semoga nanti ke depannya bisa lebih mulus lagi lah. Irawati jalannya jadi enak gitu ya. Jadi di sini kan kegiatan pembangunannya itu bisa adil. Ibu, lonceng sudah berbunyi, Bu. Istirahat, Bu. Nanti dulu Adek, sabar dulu sebentar. Oke, ini kita lanjut lagi ke poin ini. Nah, ini terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian